Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di masa di mana hoax itu merajalela di mana-mana. Ada banyak orang melafalkan secara berbeda. Ada yang bilang hoax, ada yang bilang hoax, dan sebagainya. Oke, tetapi intinya apapun juga pelafalannya, saya yakin bahwa semua orang tahu bahwa yang namanya hoax itu adalah berita bohong, dusta, fitnah, pemutarbalikan kenyataan atau kebenaran. Saudara yang saya kasihi, orang yang prihatin dengan situasi di mana hoax itu sedemikian menguasai kehidupan manusia, kemudian menelurkan satu istilah yang disebut dengan post-truth. Post-truth adalah suatu gambaran atau menggambarkan suatu keadaan di mana kebenaran sudah mulai pudar, dianggap tidak relevan, dianggap tidak penting lagi. Nah, saudara-saudara, teknologi informatik yang begitu maju dengan pesatnya telah membuat penyebaran hoax itu menjadi sangat mudah, sangat cepat, dan sangat murah. Orang yang dengan sengaja menyebarkan hoax ini mempunyai keyakinan bahwa jikalau berita dusta itu atau berita bohong tadi berhasil mempengaruhi orang banyak, maka pendapat orang banyak atau anggapan orang banyak atau opini publik juga bisa mengubah kenyataan atau mengubah kebenaran. Persis seperti yang diyakini oleh seorang ahli propaganda di zaman Nazi Hitler yang bernama Joseph Goebbels. Dia mengatakan bahwa kebohongan yang terus-menerus diulang pada akhirnya akan diterima sebagai sebuah kebenaran atau sebuah kenyataan. Nah, sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 level di mana tindakan seseorang dapat merusak atau menghancurkan kebenaran. Level yang pertama yang paling ringan adalah ketika seseorang mengucapkan atau melontarkan atau menyebarkan sesuatu yang salah atau sesuatu yang keliru, entah itu berita atau pernyataan, tetapi ia tidak mempunyai maksud untuk membohongi orang lain. Ia tidak bermaksud untuk mendustai orang lain. Namun, sekalipun demikian, ketika pernyataan atau berita tidak benar itu sudah tersebar, ia tetap mempunyai kemungkinan dan tetap mempunyai potensi untuk mempengaruhi orang lain. Itu level yang pertama. Level yang kedua yang disebut dengan willful ignorance. Artinya ketidakpedulian yang disengaja. Yaitu ketika seseorang menerima berita atau pernyataan dan ia tidak yakin atau ia tidak tahu apakah berita dan pernyataan itu benar atau salah. Tapi ia tetap menyebarkannya. Ia tidak peduli dan tidak berusaha untuk mencek apakah berita atau pernyataan itu benar atau salah. Nah, saudara yang saya kasihi, orang yang melakukan tindakan semacam ini biasanya kalau kemudian diingatkan, loh itu berita yang kamu sebarkan itu hoax loh. Dengan mudah dia ngeles, oh ya, waspada itu kan baik, berhati-hati itu kan baik. Dia tidak sadar bahwa dengan ikut menyebarkan sesuatu yang tidak benar atau yang dia tidak cek kebenarannya, itu bisa menimbulkan ketakutan, kepanikan, kecemasan, bahkan juga konflik dan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Itu level yang kedua, yang lebih berat. Level yang ketiga yang paling berat adalah dusta. Yaitu ketika seseorang dengan sengaja dan sadar membuat cerita bohong atau memutarbalikkan kenyataan sehingga mengakibatkan rusaknya nama baik seseorang. Dan itu disebarkan dengan sadar dan dengan sengaja. Memang tujuannya adalah untuk mendustai banyak orang, untuk menyesatkan banyak orang.
Orang yang dengan sengaja dan sadar melakukan hal itu meyakini bahwa kebohongan seperti apapun pasti selalu ada orang yang menerima dan mempercayainya. Betapa jahatnya tindakan semacam itu. Nah, saudara yang saya kasihi, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama akan saya bacakan, berbunyi demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu dinasihatkan di dalam surat Petrus bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman. Jauhkanlah, hilangkanlah, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, fitnah, kedengkian, kemunafikan. Itu semua hal-hal yang jahat. Dan nasihat itu diawali dengan kata karena itu. Menunjukkan bahwa nasihat ini punya kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita memperhatikan pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25, di sana penulis surat Petrus mengingatkan kepada umat yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah dan kasih karunia yang begitu besar dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu penebusan dan keselamatan serta pembaharuan hidup. Oleh karena itulah, buanglah segala apa yang jahat. Dan tidak kalah menariknya, pada ayat yang ke-13 dari 1 Petrus pasal yang pertama tadi dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Dengan menyebut kata ini menunjukkan bahwa kehidupan yang baru, kehidupan beriman kepada Allah, itu sama sekali tidak bertentangan dengan akal budi dan akal sehat. Justru orang beriman harus tetap menggunakan akal budi dan akal sehatnya. Dan jauhkanlah atau buanglah segala apa yang jahat tadi. Saudara yang saya kasihi, di masa pandemi ini kita juga banyak mendengar, menerima berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya sangat yakin setiap kita pernah membaca, pernah menerima berita-berita, pernyataan-pernyataan yang mengatakan COVID ini hanya konspirasi dari negara tertentu. COVID ini adalah rekayasa. COVID ini omong kosong. Jangan pakai masker, jangan menjaga jarak. Ya, jangan tinggal di rumah saja, itu merampas kebebasan kita. Sesuai yang saya kasih, jikalau pernyataan-pernyataan itu diterima, dipercayai dan diyakini, apa yang akan terjadi? Korban pasti berjatuhan. Jumlah korban pasti luar biasa banyaknya. Dan ini bukan cuma masalah sakit, tetapi juga mengancam nyawa. Betapa jahatnya berita-berita dan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar tadi. Padahal ilmu pengetahuan, sains itu sungguh-sungguh menekankan pentingnya memakai masker, menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan supaya bukan hanya kita tidak tertular, tetapi juga kita tidak membahayakan orang lain. Tetapi jikalau ini dianggap sampah, dianggap omong kosong, korban pasti akan banyak sekali. Saya teringat dengan sebuah peristiwa. Seorang presiden Afrika Selatan yang bernama Thabo Mbeki pernah mengatakan bahwa obat untuk melawan AIDS itu cuma plot barat. Konspirasinya orang barat hanya untuk menjual obat, untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Mereka yang sakit AIDS cukup mengkonsumsi bawang putih dan lemon. Sesuai yang saya kasihi, banyak orang percaya pada pernyataan Presiden Mbeki. Dan apa yang terjadi kemudian? 300.000 orang lebih mati karena AIDS. Karena tidak mau berobat. Betapa fatalnya. Nah, saudara yang saya kasihi, jikalau kita menyadari betul betapa jahatnya sebuah hoax, sebuah berita yang tidak benar, mari berhati-hatilah di dalam menyebarkannya.
Jikalau Anda tidak yakin atau tidak tahu kebenaran atau benar tidaknya sebuah berita atau sebuah pernyataan, alangkah bijaknya jikalau kita tidak dengan mudah menyebarkan. Dengan alasan waspada itu baik, hati-hati itu baik. Jangan. Itu alasan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jikalau kita tidak yakin, sebaiknya kita menghentikan penyebarannya. Kita hapus. Demikian juga jikalau kita tidak mampu untuk melakukan cek dan recheck, lebih baik jangan menyebarkannya. Dan sekaligus juga jangan mudah kita percaya pada pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh para ilmuwan. WHO sebagai lembaga kesehatan dunia tentu tidak sembarangan di dalam membuat pernyataan. Maka kita perlu mempercayainya bahwa Tuhan juga bekerja melalui lembaga ini untuk melindungi kita semua. Maka jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Supaya apa? Supaya kita terjaga keselamatannya, tapi sekaligus juga kita menjaga kehidupan orang lain. Orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, di tengah-tengah banjir berita yang tidak benar, seringkali membingungkan kami, seringkali juga menggoda kami untuk ikut ambil bagian menyebarkannya. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Berikanlah kami hati yang bijak yang dapat mengendalikan diri kami, supaya kami juga tidak ikut menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat untuk mempercayai bahwa Tuhan bekerja juga melalui lembaga-lembaga kesehatan yang sungguh bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati. Biarlah kami menerimanya itu juga sebagai apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Jagailah setiap kami Tuhan, agar supaya setiap kami boleh melewati masa pandemi ini dengan selamat di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.